Perkenalkan, nama saya Resya Dwi Maulana, absen 12. Perkenalkan, nama saya Safia, absen 29. Perkenalkan, nama saya Vanessa, absen 31. Perkenalkan, nama saya Alvita, absen 6. Perkenalkan, nama saya Zazia Evangeline, absen 33. Perkenalkan, nama saya Yanto, absen 28. Jadi, kamera adalah alat optik yang berguna untuk menghasilkan gambar melalui proses fotografi, yaitu menghasilkan gambar dengan cahaya pada film. Gambar yang dihasilkan kamera adalah gambar negatif, yaitu gambar tembus cahaya yang warnanya berlawanan dengan warna aslinya. Selanjutnya, gambar negatif inilah yang diproses menjadi gambar foto. Gambar foto termasuk gambar positif. Prinsip kerja kamera mirip dengan mata manusia. Lensa kamera merupakan bagian dari kamera yang berfungsi untuk membentuk bayangan, mirip lensa mata pada mata. Kamera dilengkapi dengan film yang berfungsi sebagai tempat bayangan, mirip dengan retina pada mata. Jika mata memiliki kemampuan untuk berakomodasi pada kamera, pengaturan bayangan akan jauh tepat pada film dilakukan dengan cara menggerakkan lensa. Yang kedua, ada cara kerja kamera. Jadi lensa kamera mengambil semua sinar cahaya yang memantul dan menggunakan kaca untuk mengarahkannya ke satu titik, sehingga menciptakan gambar yang tajam. Ketika semua sinar cahaya bertemu kembali bersama pada Fungsi lensa mata untuk membiaskan cahaya sehingga terbentuk bayangan yang nyata terbalik dari perkecil. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma merupakan bagian kamera yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Untuk menghasilkan gambar yang baik, celahnya harus diatur sedemikian rupa. Kalau cahayanya terlalu terang, celah diafragmanya dibuat kecil. Kalau cahayanya gelap atau temaram, celah diafragmanya diperbesar. Pada kamera yang baik, besarnya celah diafragma itu ditentuin sama angka. Semakin besar angkanya, maka celahnya semakin kecil. Semakin kecil angka diafragmanya, celahnya makin lebar. Terus ada film. Cahaya atau benda yang diterima oleh lensa diteruskan ke film dan membentuk bayangan yang nyata terbalik dan diperkecil. film melalui celah diafragma dengan mengatur lebar celah hingga intensitas cahaya yang mengenai film diatur. Jika cahaya redup, maka celah diafragma harus lebar. Namun jika cahaya terang, celah diafragma harus kecil. Pengaturan intensitas cahaya ini penting karena film merupakan permukaan yang sangat peka terhadap cahaya. Selanjutnya ada hubungan lensa cembung dengan kamera. Kamera bekerja berdasarkan cahaya yang jatuh melalui lensa. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa kamera jatuh pada film foto yang mengandung unsur kimia yang sensitif terhadap cahaya. Lensanya berupa lensa cembung konvergen yang bersifat nyata, terbalik dan diperkecil ukuran. Karena kamera menggunakan lensa cembung, jadi perhitungannya sama. Jadi rumus lensa yaitu 1/R sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Terus M sama dengan SI per SO sama dengan HI per angka O. Lalu P sama dengan I per S sama dengan 100/R. Nah, yang dimana M ada yaitu fokus, R jari-jari, SO jarak benda, SI jarak bayangan, M perbesaran bayangan, HI tinggi bayangan, HO tinggi benda, dan P kekuatan lensa. Nah, menyelesaikan soal mata yang pertama menulis diketahui. Lalu yang kedua menentukan siapa SO, siapa SI. Untuk mempermudah, SO yaitu benda yang diingin foto. Lalu SI jarak film ke lensa atau bayangan. Yang ketiga menggunakan rumus lensa. Selanjutnya pemantulan cahaya pada kamera. Pemantulan cahaya adalah perubahan arah lambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menunggu suatu bidang mantul. Secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses ketantangan kembali cahaya dari bidang mantul. Pemantulan cahaya pada permukaan rata
ada cermin datar, mohon dihargai ya. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar dan rata sehingga dapat memantulkan berkas cahaya yang datang secara teratur. Namun ada sesuatu yang berbeda. Jika seseorang menyisir rambut dengan tangan kanan, bayangannya akan menyisir rambut seolah-olah dengan tangan kiri. Bayangan yang terbentuk pada cermin tidak dapat ditangkap oleh kertas putih yang berfungsi sebagai layar. Ini ada ilustrasi cara kerja cermin datar. Kemudian proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Sinar datar SP1 atau sinar 1 jatuh pada cermin datar dengan sudut θ 1. Ini sinar datar SP1 memantul. Kemudian sinar ini dimantulkan. Sinar datang SP2 jatuh pada cermin dengan sudut datang θ2. Kemudian sinar ini dipantulkan. Nanti ada titik potongnya di sini. Kemudian perpanjangan sinar pantul 1 dan sinar pantul 2 di belakang. Lalu ada karakteristik cermin cekung. Sifat dari cermin cekung adalah mengumpulkan berkas sinar atau cahaya konvergen dengan letak titik fokus berada di depan cermin, sehingga nilai fokus pada cermin cekung selalu positif. Ini contoh pembagian ruang pada cermin cekung. Untuk bagian depannya, cermin cekung itu dibagi menjadi 3 ruang. Ruang 1 terletak antara cermin dan titik fokus. Ruang 2 terletak antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin. Lalu ruang 3 terletak antara titik kelingkungan sampai titik tidak tertinggal. Lalu untuk bagian belakangnya ada ruang 4. Karakteristik cermin cekung itu yang pertama konvergen atau mengumpulkan cahaya, yang kedua fokusnya bernilai positif, yang ketiga sifat bayangan tergantung pada letak benda, yang keempat dan diperkecil. Sifat bayangan yang dihasilkan tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, misalnya pada kaca spion mobil atau motor. Bayangan benda yang tertangkap pada spion mobil atau motor, benda terlihat lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Kemampuan yang dimiliki cermin cembung adalah menyebarkan cahaya atau divergen. Selanjutnya ada pembentukan bayangan pada cermin cembung. Bayangan yang terbentuk dari cermin cembung akan selalu bersifat maya dan berada di belakang cermin. Jika dilihat secara gratis, kita bisa menggunakan berkas sinar istimewa untuk mendapatkan bayangan pada cermin cembung tersebut. Pembentukan bayangan pada cermin cembung bersifat maya tetap lebih kecil. Ada beberapa hal penting yang harus kita ingat dari cermin cembung adalah seperti berikut. Yang pertama, titik fokus. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipencet yang mana?